Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Welcome to Tape Trader Channel lagi, gitu ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu nih teman-teman. Tamu spesial nih. Apa namanya? Karena gue kenal Om Faison udah lama banget, gitu ya. Back in the days, gitu ya. Sebelum kita tahu ternyata kita para trader yang sering trader. Oke, jadi kita akan mengadakan live streaming hari ini. Jadi teman-teman bisa tanya jawab sama saya, sama Faison juga, gitu ya. Kita akan membahas cara cuan dengan saham berlipat dengan pendekatan simple mix indicator analysis. Nah, nanti lo bisa nanya-nanya tuh, apa sih simple mix indicator analysis tuh, gitu ya. Kenapa bisa membuat kita bisa cuan berlipat-lipat, gitu ya. Dan gue juga mau say thank you juga buat teman-teman yang udah tunjukkan suaranya yang serak. Ya, kita lihat apakah suara Om Faison udah serak atau enggak, gitu ya. Masih serak atau enggak. Oke, jadi thank you juga teman-teman kemarin udah kasih vote gitu ya dari beberapa voting yang gua taruh di beberapa grup yang gua moderatorin gitu ya. Dan nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Mainly teman-teman boleh mau nanya apapun terserah gitu ya. Yang related dengan tantangannya teman-teman, pengalamannya dan segala macam gitu ya. Jadi Om Faison itu udah lumayan lama mengarungi dunia trading ini, dan gue seneng banget di saat dia buat buku dan segala macam, karena itu yang memang dicari-cari sama teman-teman yang lain. Dan menurut gue dia juga top banget dengan kelas-kelasnya, karena gue tahu bahwa dia memang dedikasi banget untuk mengajarkan teman-teman. Oke? Jadi tanpa banyak kata lagi, gua langsung aja nih kasih lihat. Jazz, apa kabar bos? Tar, kok ke-mute? Di unmute dulu bos. Maklum udah mulai gatek ya. Selamat malam. Malam. Wah, jadi mau bahas apa nih Om? Lama banget ya, kita nggak ketemu muka tuh udah lama ya. Dari Perasaan kita kantor itu udah bubar. Terakhir ketemu lo marahin gua gara-gara budgetnya over kan itu. Lo panggil gua ke Jakarta terus ya udah deh, kalau bos ngomong kan ikut-ikut aja gua. Alah. Nah, Om Faison tuh dulu kerja sama gue di sebuah perusahaan farmasi gitu ya. We go long back banget deh. Kita jalan-jalan ke luar negeri juga pernah ya. Kemana ya? Vietnam pernah ya? Terus Vietnam mana lagi? pernah, ke Turki terakhir. Waduh, Terakhir Turki kan yang rame kan.
Seru yang banget. yang Udah kayak apa yang gua tahu, jadi minta yang ampun. gua jadi pengawal gitu. Iya. Ngawal belanja maksudnya. Ada ada cerita lah, banyak cerita kalau kita ngomong tuh, kalau misalnya di Japrian tuh, si ini apa kabar, si itu apa kabar gitu ya. Iya gitu. Begitu ketemu di Telegram gitu kan. Iya, terus ternyata lo di sini juga. Oh iya, kita di sini juga ternyata. But Oh anyway, gue seneng ternyata banget Om, kita oke. bisa bertemu lagi ya, apa namanya, bisa ngobrol-ngobrol, silaturahmi dan segala macam lah, dan mudah-mudahan apa namanya, live streaming kita ini juga berguna buat teman-teman, ada yang bisa dipelajari ataupun bisa diobrol-obrolin juga, atau bisa ditanyakan sama kita-kita gitu ya. Katanya tunjukkan suara seraknya katanya. Ya Udah terkenal gitu ya, deh. suara Kayaknya gitu seraknya gara-gara katanya. YouTube gitu Tunjukkan kan. suara seraknya katanya. Udah terkenal tuh katanya. Suara serak seperti apa gitu. So, kita mau bahas apa nih yang paling Oke, seru? mungkin nanya dulu nih, apa namanya, gua nanya biasalah kalau nanya sama ini, gua nanya sejarahnya lo trading udah dari kapan Om, dan apa aja nih biasanya suka dukanya kalau boleh tahu gitu. Kalau trading sih waktu zaman ASM ya itu berarti sekitar 15-an tahun lalu kali ya. Mulai Ah, pertama kali iPod itu masih yang pakai disk kalau ini apa ya. namanya pasang internetnya aku bilang. Ah, Kemudian itu juga karena trading karena kepaksa yang aku cerita di buku bahwa mesti biayain mama gaji cuma 10,5 mesti cari 3 minggu 40 juta gimana ya, ya judi legal bahasaku waktu itu trading ya, kan gitu ya. ya, ya. Problemnya adalah pada saat itu emang nggak ngerti caranya jadi ya Hmm, udah pasti gorengan dan gorengan gitu ya. hmm, Shock duit habis pernah aku masih ingat di Solo waktu itu hmm. siang-siang nggak ngantor mainan trading gitu kan tinggal pipis duitnya habis gitu kan. So ya ya pernah gitu ya mau stres nggak bisa mau nangis nggak boleh kan gitu ya. Hmm, hmm, Ya akhirnya apa jalannya kalau karyawan yang ngutang teman lagi ya kita trading lagi. So hidup itu indah di trading. Nah habis hmm. itu kan baru mulai belajar baca buku sana sini sana sini. Problemnya kalau kita baca buku sana sini semakin banyak kamu baca saya jamin semakin bingung. Ya, Kenapa? ya. Karena biasanya pikiran kita itu jadi ya kemana-mana gitu ya. Padahal Hmm, setelah direnungin beberapa tahun, makanya aku muncul yang ini, simple make indicator analysis. hmm, Itu karena gimana sih kalau orang itu belajar langsung paham gitu. hmm, Analoginya gini Om, apa bedanya mbok-mbok di pasar godean yang jualan sayuran hmm. sama sama mungkin profesor lulusan Kanada. Ya, Sama-sama jual sayur gitu ya. Bedanya kan mereka bisa nulis dengan bagus. hmm, Mbok-mbok itu nggak bisa. Padahal hasilnya sama toh, sama-sama gua modalin gitu kan juga. Emang bisa yang lulusan Kanada terus jualan 500 kali? Kagak bisa gua bilang. Nah, ya. sometimes pada saat trading pun sama. Ada banyak hal sederhana, cuman kadang orang itu ya karena pengennya belajar cepat, kemudian bisa cepat. Nah, yang paling parah itu sebetulnya pada saat orang belajar, terutama newbie, itu meminta kepastian gitu loh. Hmm. Ya, Pasti padahal langsung cuan atau langsung profit ya pas, biasanya ya. pasti langsung cuan. Terus yang paling seru kan, wah, suhu A, suhu B, suhu C, suhu Z, itu hebat banget. Pasti Eh. kalau ngomong masuk. Dalam hati gua kalau dia ngomong masuk mas, kayaknya kekayaan Antoni Salim udah dia beli dalam paling nggak 2-3 tahun, ya kan? Benar, Ya, benar. sometimes orang nggak logik kalau dia memang bisa tepat. Tepat tuh dalam arti gini ya. Kalau buat aku bilang orang bisa analisa tepat, kemudian pasti, pasti ya. Kalau pasti ya Hmm, kamu tanya aja. Oke, misalkan nih, BBRI besok naik. Kamu tanya toh naiknya jam berapa? Siapa hmm, yang beli? Berapa lot? Terus di hmm, detik ke berapa dia naik? Kalau dia bisa jawab, aku bilang hebat. Kalau nggak bisa, apalagi jawab kamu itu hanya pakai apa namanya perumpamaan, kemudian ya, pakai indikasi-indikasi atau kelihatannya keren ngomong ngalor ngidul gitu ya. Itu mah ya, sama aja estimasi. iya benar. Nah, itu yang sering kalau terakhir aku discuss dengan banyak newbie yang privat belajar.
Terakhir udah tembus 1000-an lebih sih Om. Itu Waduh, yang menarik sebetulnya bukan materinya. Karena kalau materi privat belajar yang aku kasih itu, ya wong itu di forward ke sana sini ada, di Alger News ada, di YouTube-nya ada. betul. Masalahnya kan sebenarnya lebih ke teman ngomong-ngomong kan. Iya, iya. Kadang-kadang dia ngejawab tentang kegalauan dia di saat dia mau beli atau dia hold atau dia cut loss gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Lebih ke arah itu sih Om kalau aku lihat ya. Nah menariknya kalau yang kemarin privat belajar memang rata-rata banyak sih yang belum punya akun kemudian mulai belajar gitu ya. Mulai ada beberapa yang aku dampingin untuk lihat sampai ke buat akunnya gimana, dampingin ke situ, nyambungin ke anak-anak sekuritas, misalkan ke anak iPod, ke anak Philip gitu ya. Dan sampai bisa. Nah, ketika mereka bisa itu sebenarnya kita puas. Bukan soal berapa duitnya ya. Cuman yang orang tuh sering nggak paham kan, ketika kamu trading itu kan sebetulnya kamu menyiapkan diri untuk jangka panjang. Bahkan aku bilang itu kan ilmu seumur hidup. Kenapa harus tergesa-gesa gitu? Benar. Nah, itu terus menurut gue yang bagusnya gitu ya, kita dengan belajar trading itu harusnya kita nggak harus ketakutan kita nggak ada pekerjaan ataupun nggak ada kehilangan mata pencarian. Karena pencariannya ada di situ. Tapi kenapa orang selalu maunya buru-buru di saat kita trading gitu loh. Harus cuan dalam waktu berapa lama, harus 100%, duit gue harus digandain dalam waktu 3 hari misalnya. Ya kan? Aku udah lihat sih dari 1000 orang lebih itu kalau aku analisa, umumnya yang begitu memang ya karena karyawan. Kan gue juga bekas karyawan. Otak gue otak karyawan gitu ya. Sama lah kita. Kami kira demikian Pak. Oke. Nah biasanya orang itu pengennya adalah ya yang aku kemarin buat di YouTube. Selalu kan punya patron nih. Pengen kayak LKH gitu kan ya. Atau jangan deh kalau itu kan Indonesia kayak Warren Buffett. Semua yang dibaca Warren Buffett. Cuman sometimes kan mereka nggak ngacak gue bilang. Ingat kalau LKH itu duitnya nggak ada serinya Om. Ya. Dia nyangkut 4 tahun. Berapa ya kan? Loh iya dia nyangkut 4 tahun itu masih bisa ngomong, oh saya sedang invest, tenang aja, itu masih bisa ngasih seminar sono sini. Lah pertanyaannya kalau gua wong nyangkut 3 hari apalagi newbie, itu 20-30 grup isinya sama tuh orang. Kan gua grup ada di mana-mana kan Om. Kalau pas nyangkut lucu-lucuan tuh biasanya gitu. Iya. Nah, dan banyak ngeles-ngelesnya. Kemarin bilang A, hari ini bilang B. Biasanya gitu. Nah sebetulnya kalau memang pengen belajar benar, coba cara berpikirnya adalah lebih ke jangka panjang sih. Kenapa nggak berpikir kamu itu bisa cuan, tapi cuan seumur hidup gitu loh, bukan cuan sesaat. Karena kalau cuan sesaat, umumnya saat ini orang pengen trading kenapa sih? Perbaikan hidup kan? Iya, pengennya begitu. Atau ya karena belum pernah jalanin kayak kita sih Om, pengen jadi full trader gitu kan ya. Padahal mereka nggak tahu full trader itu boring banget ya kan. Iya. Malah justru kita cari kesibukan yang lain gitu kan. Kayak beginilah bersosialisasi, interaksi. Sometimes malah ngajar itu malah helpful juga buat kita menghindari mindset kita supaya baliknya ke trading lagi, ke invest lagi, ke duit lagi gitu kan. Iya memang kalau pengalamanku kemarin sih ketika betul-betul resign, kan pemikirannya adalah something yang tadi Om tanya kan, kenapa takut gitu ya. Orang banyak nanya sih kenapa gua resign dari Indofood. Udah di level nasional gitu ya. Kayaknya jabatannya harusnya oke, itu pun gak semua orang bisa gitu kan. Betul. Pertanyaan gua cuma satu sih Om. Kalau gua besok dipecat, gua bisa ngapain? Orang ketika semakin tinggi jabatan, jangan lupa lo tuh bagus karena sistem. Begitu kamu, misalkan ya National Sales Manager, kamu yakin bisa jualan di pasar? Kagak yakin yang nggak yakin bos. Even siapa lo sebutin ke gua deh, kagak yakin lo gua kasih modal terus jualan jago. Kalau kamu udah di level atas ya, apalagi direktur sales gitu, bullshit kalau lo bisa jualan. Yang bisa itu lo nyuruh orang jualan. Benar.
benar. So, Dan nah pertanyaan ya, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan, kalau saya besok dipecat, apapun kan karyawan ya, aku punya hmm, skill apa? hmm, Punya modal pun kalau nggak bisa jalanin juga belum tentu oke loh. betul. Udah banyak kok lihat teman-teman yang misalkan teman-teman pensiun, kemudian ya duit pensiun itu kan macam-macam ya. Ada yang sampai 400, 500, ada yang 1 M kan gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Pertanyaannya kan, ya ketika dia pensiun, so what? Ngapain? Bingung semua sih rata-rata. Benar, Nah, benar. nah kalau kita orang sales misalkan kayak saya, lah bukannya tiap hari lihat grafik. Kalau lihat grafik ya mending belajar trading dong. Trading itu isinya grafik semua. Bro. Hmm, hmm. Harusnya logiknya sih secara alamiah kita bisa. Hanya Iya. memang mesti ya belajar sisinya ada di sebelah mana. Dan Iya. kalau trading itu, ini yang mungkin kalau kita ngomongin ke judul kita, cara cuan berlipat itu sebetulnya coba deh belajar untuk simpel dulu. Itu cara berpikirnya kalau menurut saya. Hmm, hmm. Orang itu pengennya belajar sono sini dan cenderung nggak simpel. Iya. Kemudian setelah belajar simpel, belajarlah yang di depanmu dan fokuskan dulu. Hmm, hmm. Beberapa kalau pengalaman saya yang teman-teman privat belajar, biasanya belajarnya bersamaan. Nah, Iya. ketika bersamaan itu kadang bingung, kita lagi ngomongin swing, lo ngomongin scalping gitu kan. Padahal kalau Iya. mau belajar kan ada tahapannya gitu loh. Benar, dan itu kadang-kadang pengen dilengkap. Biasanya tuh yang biasanya dicari ya, pengalaman dari gue juga gitu. Iya. Pengen nyari sistem yang paling cuan, gitu kan? Pasti selalu kayak begitu, selalu sistem yang paling cuan yang ini, dan yang dicari tuh malah dilengkapin, yang simple aja tuh dilengkapin biasanya. Karena Dicari nggak yang dianggap. ribet gitu kan, yang penuh dengan acak-adut yang pokoknya gimana gitu. Padahal waktu ditanya logikanya lo tahu nggak gitu kan. Nah itu kadang-kadang gimana Pak gitu kan. Candle candle tahu nggak kan. Tahu saya Candle hafalin aja. logikanya behind candle, kadang orang miss. Ya, biasanya ada di situ sih. Nah, kalau yang selama ini aku share di privat belajar itu lebih ke satu pendekatan, kita Hmm. pahamin yang paling simpel dulu. Kalau kita sebetulnya tujuannya mau apa sih trading? Tujuannya Hmm. kan cuan ya Om ya. Cuman kadang orang tuh lupa loh sama tujuan itu. Hmm. Awalnya kan tujuannya cuan. Cuman lama-lama tuh kesannya pengen jadi ini, apa namanya? Pengen jadi analis yang wah, jadi fund manager loh ujung-ujungnya. Yang handal ya. Iya gitu loh. Padahal lo Iya. kan pengennya cuan. Kalau Hmm. misalkan ya karyawan, anggaplah level staff gitu ya. Hmm. Gaji UMR Jakarta berarti kan sekitar 4, 5, sampai 7 lah ya. Ya. Artinya konsumsimu kan hanya 7 gitu loh. Kenapa mikirnya yang jauh-jauh? Betul. Artinya kalau aku bisa ajarin kamu trading, kamu bisa sebulan dapat 10 aja kan udah lebih dari yang ada sekarang. Iya. Atau misalkan junior manager itu kan sekitar 10, 15. Hmm. Bisa apa enggak? Kalau pernah jalanin sih itu enggak susah. Betul. Betul. Problemnya berani nggak lewatin itu. Kemudian ada yang menarik lagi itu begini. Kalau aku pekerja, bisa nggak sih sebetulnya trading gitu kan? Hmm. Itu pertanyaan hampir semua orang Om. Betul. Yang gimana caranya gue bagi waktu gitu kan. Gue biasa jam 8, jam 7 masuk, jam 7 atau jam 8 lagi gue waktunya baru luang. Terus gimana caranya gue membagi waktu? Kan Apalagi itu yang hidup di pertanyaan yang besar. Jakarta. Oke, gini, orang itu kesulitan karena selalu berpikirnya adalah kalau trading itu harus di depan screen. Satu. Ya. Dua, begitu kamu trading, masuk grupnya itu pasti kamu akan masuk grup yang wah rame banget. Tahu-tahu bisa show, nih cuan 10%, 20%, rekom A, Iya. rekom B, menu A, menu Z gitu ya. Iya. Benar? Screenshot lagi cuannya langsung di screenshot kan. Screenshot cuan sekian gitu ya. Tapi lo kagak nanya, cuan 20 juta berapa M lo taruh gitu ya. Iya. Nah, karena kan beda-beda nih psikologinya. Kamu mainan 10 juta, itu beda Pak. Kamu mainan Betul. 100 juta, ya tergantung sekarang gajimu berapa. Itu beda ngeliatnya. Kalau Betul. kamu udah biasa mainan 1 M ke atas, lebih beda lagi kan bos.
bener, bener. Mentality tergantung juga, tergantung lo biasanya. Ada temen gue jago analisa dan segala macam gitu kan, dikasih lah sama bosnya 3M kalau nggak salah. Gemeteran itu pas buka market gitu dia mau eksekusi. Loh, makanya kan tergantung mentalnya Itu gitu loh. dia bilang bahwa nggak boleh loss lagi kan. Nah, Ya, apalagi padahal itu nggak duitnya dalam waktu bulanan, bukan bukan harian gitu kan, tapi tetap aja bukan, gemeteran. tetap aja. Nah, sama yang menarik itu kadang selalu pengennya adalah cuan maksimal gitu. Aku bilang Hmm. mana ada cuan maksimal gitu ya. Hmm. Hmm. Contoh contoh tuh begini, cuan maksimal. Kamu tahu misalkan Wika kalau naik itu rentang swingnya 15% itu udah cenderungnya segitu. Coba dicek. Ya, Pertanyaannya, begitu kamu buka hari ini, tak analisa kan, sudah ya, naik 5%. So pertanyaannya berani masuk apa enggak kan gitu kan? betul, betul. Iya. Dia selalu bertanya, aduh, udah tinggi ya. Kalau gua masuk Nah, jangan lagi. itu dia. Atau dulu kalau sering di grup tuh paling lihat. Bang BCA udah 30 berapa waktu itu masih 25.000. Semuanya baca ini kan, baca berita kan. Iya, 25.000 udah ketinggian. Dalam hati gua mana ada ketinggian gua bilang. Begitu 30.000 pada orang bengong. Tidak cerita pada saat jatuh kemarin ya itu kan karena COVID gitu loh. ya. So kalau balik ke yang tadi ya pertama belajarlah untuk simpel dulu. Kemudian pahamin dulu bahwa apapun yang kita pelajarin, analisa itu sifatnya adalah kecenderungan. Itu yang aku banyak bahas di SMI ya. Kemudian indikator apa sih yang akan dipakai? Indikator itu kan ada banyak macamnya. Kamu mau Ya, pakai William, kemudian pakai yang alligator, macam-macam tuh. Atau ya, kalau misalkan belajar yang volume, kayak yang dari Om Yusa kan Om, ada ya, pakai apa namanya, tape reading, itu kan salah satu indikator sebenarnya, bentuk-bentuk caranya. Atau betul. kita mau pakai hanya tren doang, kalau kamu baca yang buku-buku investasi investor luar itu pasti tren. Pakainya bukan EMA tapi pasti moving average aja tuh. Itu pun Iya, pasti akan main di 30, 80, 120 dan seterusnya. iya. Kenapa begitu? Itu yang menarik nih. Ini jawabannya. Terakhir saya di Jakarta itu sempat ketemu teman yang dulunya broker, kemudian dia main sendiri, lebih banyak mainnya di Dow Jones. Ketika aku tanya pertama kali, kamu kalau short itu berapa lama sih gitu? Dia main Kalau di luar kita ya? nih, Ya? dia mainnya di luar, dia pakai interaktif poker dia mainnya. Dulu sih kalau ngeling lebih banyak ngeling ke Kim Eng kalau dulu waktu dia masih aktif ya. Itu kalau aku tanya, kamu kalau short berapa lama Pak? Aku buat dia itu short 3 bulan gitu. Waduh. Short itu 3 bulan bos. Iya, iya. Nah kalau kita perasaan nggak ada deh. Orang paling sehari 2 hari sebulan mentok gitu ya. Iya. Biasanya 3 hari Karena udah kepikiran, ini tuh ini naik terus nih Om, ini naik terus nih Om ya. ya Orang itu lagi naik dia, itu gimana? dia. Makanya kalau mau trading sebetulnya yang sering aku sampaikan sih Om, paham dulu kamu mau trading model yang mana. Kalau saya coba bagi itu 4. Pertama adalah scalping itu jelas ya, trading harian. Itu pakai yang apa, tapi reading Om ajarin dulu itu paling oke. Ya, akan pernah ikut yang tapi reading Om coba belajar, oke. Itu paling oke ya. Kalau mau Iya, scalpingan ya, atau iya, scalping yang metode yang aku bangun itu lebih memudahkan aja lebih ya. Tapi kalau mau dalam pakai yang punya Om Yusa itu paling oke aku bilang. Aku sering praktekin. Kemudian yang kedua adalah coba main short. Short itu menurutku ya paling mengikuti yang wacana umum ya. Itu lebih ke 1 sampai 3 hari maksimal. Itu short. Nah kalau pekerja, short itu agak mending. Tapi kalau pekerja mau scalping, ampun dah. Lo begitu pasang meeting ya kan, begitu mau iya, buka panggil bos lo gitu ya. Lah kapan lo trading kan gitu ya. Begitu benar. naik mau jual kebanting kan gitu ya. Iya, Gimana gak kebanting baru mau klik gitu dipanggil bosnya meeting lagi gitu ya. iya, So iya, short itu lebih oke. Artinya kalau ada teman-teman yang modelnya beli sore jual pagi atau jual besoknya lagi itu iya, masih oke.
Kemudian yang paling nyaman lagi sebetulnya dengan teknologi yang sekarang ya swing. Paling enggak lo plan dulu deh, pegang seminggu gitu. Itu akan lebih mudah, seminggu sampai sebulan, maks 3 bulan kalau masih kuat. Atau kalau memang mau ya modalnya invest. Tapi kalau invest, saya sih nggak yakin kalau kamu mulai belajar sih kayaknya nggak bakalan invest deh, kecuali nyangkut. Nah, Biasanya nggak mau karena pasti diliatin terus. Biasanya kalau baru-baru gitu kan, ya saya mau mulai hari ini naruh duitnya, habis itu besok dia lihat lagi BBCA udah berapa ya sekarang gitu ya. Atau, ya, kecuali kamu ya kalau kemarin pada beli pulsa sih invest beneran itu. Benar. Kami kira demikian gitu. Nah makanya kalau yang aku arahkan kalau orang ya tadi artinya kamu mau trading yang mana dulu. Kalau belajar sih saranku lebih ke arah swing, maksimum ke arah short. Karena akan lebih safety. Kemudian kalaupun mau trading ya cari aja yang lagi naik, jangan main-main apa namanya modal mancing. Iya, yang main bottom fishing atau apa iya, gitu kan. bottom fishing gitu ya. Iya kan. Ya kalau ikannya nongol nggak apa-apa, kadang ikannya ngumpet kan gitu kan ya. Begitu kejeblos duitmu habis gitu ya. Ya ada kejeblos gitu kan, ternyata dalam kolamnya nggak yang dikira gitu kan. Ternyata itu dia gitu lah. Ternyata sumur, ternyata bukan kolam. Nah makanya di titik itu. Nah kalau kita ngomong gimana sih cuan berlipat, ya pakai cara yang simpel. Orang itu sering cenderung mintanya maksimum, ujungnya lo nggak akan dapat apa-apa. Betul. Jadi ya kalau misalkan pada tanya, jadi cuan yang benar gimana? Atau teknik yang paling benar gimana? Ya as long kamu cuan, kamu benar aku bilang. Iya. Karena lo kan newbie, lo bukan expert, lo nggak laporan ke BOD juga. So apa masalahnya ya? Ya dong, kalau kamu misalkan apa namanya tuh ada tuh korban posa tuh Om Deddy itu. Ya, ya tungguin aja Om kalau udah posa kan gitu ya. Langsung naik katanya dia. Itu yang posa. Nah, oke, ngomongin korban posa deh, kita geser dikit. Ya, boleh. Gimana? Jadi gini, kalau udah milih kayak posa gitu ya, kan situasinya udah nggak jelas sekarang. Ya kalau pengadilannya berlanjut, syukur kalau keluar terus dimainin lagi kan gitu ya. Betul. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya ditungguin aja. Anggap aja itu biaya belajar aku bilang. Sometimes biaya belajar itu mahal, iya. Nah aku masalahnya nggak tahu kemarin duit ceburin situ semua atau enggak gitu loh. Cuman sadarin teman-teman ketika apa namanya kamu jalanin yang tadi. Dan kalau kita berpikirnya adalah trading jangka panjang, yang nyangkut posa itu saya bilang bersyukurlah. Karena itu nggak semua orang bisa loh. Kalaupun sekarang aku mau nyangkut di posa kan nggak bisa Om. Iya. Nah, perasaannya itu mahal loh. Atau, nah itu tuh Om Deddy juga bilang, itu kan jadi pilihan untuk berani CL. Berani cut loss itu nggak gampang loh. Iya. Makanya kalau misalkan butuh apa namanya, butuh courage juga di saat lu duit lo hilang sebagian, lo CL gitu kan, berarti kan lu berharap bahwa oke nih, gua akan cari kesempatan baru gitu. Itu kan butuh keberanian juga. Nah, pada saat ngambil keputusan itu loh sebetulnya, itu kuncinya trading. Orang maunya kan untung mulu, mana ada, aku bilang. Ketika kita masuk ke trading aja, kitanya mestinya udah jelas bahwa trading itu ya harga itu cuma pilihannya kan naik sama turun. Ke samping pun tetap di dalamnya naik turun kalau lo lihat benar gitu loh. Nah orang kadang kalau bertanya itu kan sering tanya juga gini, kalau mau trading modalnya berapa gitu. Itu pertanyaan banyak orang dong kalau misalkan pertama kali. Biasanya yang ditanya gitu awal-awal biasanya ketahuan tuh suka ada pop-up yang baru gitu. Saya belajar kira-kira modal berapa ya untuk full time trader atau trade. Iya, kalau mau full time ya consumptionmu berapa gitu kan? Oke, setelah kamu hitung consumption, kamu punya capability untuk gain berapa sehari atau sebulan. Udah langsung bisa dihitung kan sebetulnya. Nah balik ke posa tadi, saya bilang sih
ketika orang itu nyangkut, saya selalu bilang bersyukurlah kamu nyangkut. Karena setelah kamu tahu perasaannya nyangkut, kamu tahu rasanya rugi, kamu akan lebih hati-hati, itu pertama. Dua, itu akan nguji mental sih sebetulnya. Kamu akan berani lanjut terus, atau kamu akan berhenti di sini. Kalau terus, saya sih lihat banyak orang begitu nyangkut, dia berani cut loss, dan dia berani lanjut, itu akan lebih tough ya ketika ngadepin trading berikutnya. Iya. So, kalau Anda bisa mampu di tahapan psikologi itu, manage balance emosionalmu, itu pasti akan bisa trading yang lebih oke. Dan ya pasti tahu kalau tradingmu oke, ya cuanmu akan berlimpah-limpah. So, itu sangat penting sih kalau bicara di trading gitu. Dan itu menurut gua memang sebenarnya orang selalu fokusnya tuh ke apa ya, tujuannya tuh terlalu tinggi gitu, high expectation gitu kan, yang berharap bahwa dia bisa langsung kaya, bisa langsung jadi miliarder, jutawan atau whatever lah gitu kan. Padahal semuanya tetap aja, mau lo belajar sebagai pekerja maupun lo belajar sebagai trader, semuanya butuh proses gitu. Dan yang paling menarik itu sebetulnya, berapa kali aku ngomong trading itu 99% psikologi, itu kan banyak di jalan orang. Tapi kan itu kenyataannya. Yang tadi Om, kamu pegang trading pertama 1 juta, ya nggak masalah, Wong hilang juga, paling uang makan gitu kan ya. Begitu kamu pegang 10 juta, tergantung, kalau gajimu sekarang cuma 4 jutaan, 10 juta itu besar. Tapi kalau gajimu 100 juta, ya 50 juta aja lo, ya ilah cuma buat tipis kan gitu ya. Tipisnya di Singapura maksudnya. Iya. Oke. Nah, sekarang begitu kamu pegang 1 M itu kan udah beda. Apalagi yang tadi Om sempat cerita kan. Di atas lebih dari 1 M. Itu orang bisa mentalnya beda lagi. So, yang paling penting sebenarnya adalah psikologi. Pertanyaannya sejauh mana kita kuat? Karena kalau kamu bilang psikologi, nggak ada trainingnya. Ada nggak yang bilang psikologi kasih training? Nggak ada. Dan susah biasanya ngasih psikologi training itu biasanya orang nggak akan ngerti karena orang biasanya nggak ngejalanin duluan. Gitu. Iya, dan psikologi itu nggak bisa dibeli kalau aku bilang. Kalau kamu ke psikolog itu kan hanya mengarahkan, tapi at the end kan kita sendiri. Aku ada cerita dulu. Kenapa sekarang aku nggak mau rekom polanya? Karena pada saat direkom bagus pun, kalau eksekusimu nggak bisa, ya percuma. Tahun lalu sih itu sempat itu modelnya model trading dampingin. Jadi beli ini arahin gitu kan Om. Ya masalahnya yang didampingin ibu-ibu gitu kan. MGRO gue masih ingat. Hari ini naik, iya MGRO sekitar Q4 mungkin pasti masih ingat. Naik 3% hari ini, besok naik lagi 5%, turun dikit 2%. Begitu kamu udah cuan hampir 20%, pertanyaan ini kan lepas apa enggak gitu kan? Iya, biasanya begitu tuh. Habis itu bingung dan galau, akhirnya jadi berdebat tuh biasanya. Masalahnya bukan di situ, masalahnya besoknya dibanting kan. Nah. Iya, pas dibanting dia pas nyuci baju. Begitu buka kaget, udah otomatis kaget. Karena ARB sekarang beda. Kalau sekarang ngomong ARB berapa persen? 7 ya? 5, 7 ya. Ya, 5, 7. ARB yang dulu berapa? 30-an. 30 untuk ya di bawah 200 kan. Nah, artinya itu yang paling penting sih. Gimana caranya manage psikologi. Kemudian pahamin dulu ini dagang. As long kamu cuan itu sebenarnya oke-oke aja. Kecuali kamu karyawan, kemudian kamu harus laporan ke BOD tentang keuanganmu, ya memang kamu akan optimalkan ke sisi yang paling optimal. Tapi kalau kita bicara trading untuk kita sendiri dan pengennya cuan berlipat-lipat, ambil aja seadanya, semampu kamu mampu. Karena berapa kali aku ngomong banyak newbie itu belum tentu mampu ngambil cuan loh. Iya, benar. Contoh begini, cuan 2%, masih ditahan nggak ya Om Fes?
gue paling ketawa doang. Oh dia masih nahan gitu kan. Cuan 5%. Gimana om masih naik enggak? Ya paling gue biasanya ketawa doang. Analisamu gimana kan gitu ya. Begitu cuan 10%. Itu pun nggak mau ngambil. Begitu besok dibanting. Yang modal tahun lalu ya om. Bantingnya kan bukan apa-apa kalau itu semi-semi gorengan gitu ya. Atau gorengan sopan. Bantingnya 15%. Begitu minus 5% malah dikat kan. Iya. Padahal waktunya kayak begitu adalah sebenarnya waktunya yang lo taruh either itu stop loss plus ataupun trailing stop ataupun apapun. Tapi kan greedy-nya itu yang menjadi musuhnya kita gitu kan. Aduh, ntar besok 50% lagi atau berapa gitu. Itulah gitu. Nah, ke sisi greedy itu sebetulnya kalau berapa kali aku di private belajar kan lebih bilang ya kayaknya no greedy. Sometimes orang bisa analisa, tapi begitu kamu greedy, yang tadi lo cuan pun nggak mau ngambil. Begitu kamu turun, baru kamu bingung. Makanya kalau di yang materiku kan aku selalu bilang pasang deh auto cut loss. At least kamu bisa nahan kalau kamu tetap greedy. Kamu punya batas bawah yang nggak ngabisin cuanmu gitu loh. Soal auto cut loss itu wajib. Nah cuman balik lagi biasanya orang kan bertanya di mana auto cut loss yang maksimal gitu kan, atau the best-nya ada di mana om? Kalau yang itu aku nggak pernah bisa jawab. Karena begini, kenapa nggak pernah bisa jawab? Yang kadang orang kalau pas privat itu agak dikit dongkol gitu ya. Kok jadi ngambang ya om Fes? Bukan soal ngambang. Buat sebagian orang 1 juta itu besar. Buat aku itu nothing. Artinya gua cut loss juta, 5 juta, 10 juta itu nothing gitu loh. Pertanyaannya kan kalau yang privat inilah di sisi mana kan banyak banget kan om. Iya. Gaji dia 10 juta privat belajar terus aku bilang cut loss 10 juta apa nggak stres gitu loh. Nah tapi kalau kita biasa main besar kan ya nggak segitu sih, nothing aja ya aku bilang gitu. Itu sih nggak ada apa-apanya kan gitu kan. Ya makanya kan kembali ke orang yang mana yang paling tepat. Benar. Itu kan sama dengan kalau kita ngomongin berapa tick harus lakukan cut loss. Saham yang mana? Karena kan ya kalau sahamnya saham 10 ribuan atau 20 ribuan itu 1 ticknya kan nggak terlalu jauh. Benar. Kalau aku bilang 3 tick untuk BBCA itu ya kecil banget tuh, nggak sampai 1% bukan? Iya, nggak ada apa-apanya segitu mah. Ya kalau aku bilang ya udah kalau cut loss pasang 3 tick, tapi itu saham 100 rupiah. Bukannya 3 ticknya berapa persen itu? Nah orang sanggup nggak kan beda-beda penerimaannya. Benar. So ya serunya ada di situ. Di situlah biasanya orang harus belajar gitu kan, dan di situ juga orang harus mengerti bahwa prosesnya seperti apa gitu. Nah, lo kalau nggak salah ada beberapa kan lo ada udah banyak yang lo ciptain dan gue quite amazed lah di saat fashion buat buku rangkuman summary dan juga private class gitu ya. Apa sih om yang memotivasi lo untuk membuat hal-hal tersebut? Kalau gue jujur buat nemenin gue kesepian aja. Kalau awalnya kan aku mulai gerak ke publik itu lebih ke yang alger news dan edukasi saham. Iya. Oke, kemudian awalnya bergerak juga kayaknya kalau didik orang pakai grup karena kita belajarnya dari situ kan om. Iya, benar. Ternyata pakai grup itu nggak bisa om. Kamu mau didik orang sampai bisa tuh bohong deh, gue bilang. Ya, yang ada tuh orang akan cenderung mintanya rekom mana yang cepat. Kemudian kalau bisa besok langsung untung. Oke ya, itu yang membuat aku bangun yang namanya privat belajar. Karena kalau bilang grup premium, gua kan pernah punya grup premium. Yang Alger News, Alger Bullish Family waktu itu kan tahun lalu. Nah, cuman aku ngelihat ketika aku kasih rekom itu lebih ke arah pembodohan massal. Maaf ya, kalau ada yang dengar juga teman-teman yang punya premium gitu ya. Kenapa pembodohan massal? Karena at the end lo nggak akan pernah bisa. Lo kasih rekom sebagus apapun, kalau lo nggak bisa eksekusinya, udah deh, masalah timing lo pasti nyangkut.
Menang sekali, Iya. 2 kali, pas kamu berani besar, nyangkut deh pasti. Iya, Ya, benar. nah berangkat dari situ baru bangun yang namanya privat belajar. Itu pun menarik karena pertama kali kan tak buat gratis. Ini yang seru Hmm. sih Om. Ternyata gratis itu nggak menarik. Nggak menarik Kadang ya? orang Kalau gratis ternyata malah nggak nggak menarik. menarik. Ternyata nggak menarik Om. Dan gue udah berkali-kali, even kadang teman gitu kan ya. Ya masa ke teman sendiri gitu, teman kerja dulu misalkan. Hmm. Nudi misalkan, masa gue cas ngopek gitu kan ya. Nggak lucu kan Iya, ya. Kadang kita kalau makan sama jalan juga saling bayar-bayaran lebih dari itu kan ya. Cuman benar. tahu nggak, ketika itu dikasih Om, nggak dibacain. Hmm. Cenderung nggak serius tuh orang kalau nggak bayar. Gue nggak tahu deh. But dari Nah, banyak yang aku praktekin, enggak Om. Terus kamu hmm. kasih harga kemurahan, nggak bisa juga Om. Waktu gue kasih 300, nggak ada yang mau tahu. Hmm. Hmm. Kalau gue kasih 1 juta, ntar tabrakan kan sama yang buat di hotel gitu ya. Begitu aku Betul. kasih 500, jempol gue capek Om. Di awal-awal ya. Nah, kenapa jadi buku? Karena ini yang buat aku menarik sih. Ketika yang privat belajar itu, ketika aku taruh 500, banyak yang tertarik tapi kesulitan, keberatan. Terutama misalkan ada banyak kan misalkan anak-anak masih Hmm. kuliah. Ngopek Hmm. itu ternyata besar. Atau yang buat aku menarik itu kalau dulu kan saham selalu dianggap itulah mainan bos-bos gitu ya. Betul. Enggak, sekarang banyak yang Semua bisa level-level bisa trading sekarang. iya, semua Dari bisa trading dan ya kita. 100-200 ribu bisa trading kan. Masalah Hmm. mau atau enggak. Itu sebabnya Hmm. kemarin akhirnya ada idea dari orang yang privat belajar juga, teman Hmm. di Serpong, kenapa nggak dibuat buku? Hmm. Barulah gue belajar kan, buat buku tuh Hmm. kayak apa gitu ya. Hmm. Begitu Hmm. gue lihat Hmm. buku sono sini, ampun deh, masa orang dari kecil TK sampai kuliah, sampai lulus, sampai kerja, buku semuanya putih bukan? Betul. 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 Nah, terus habis itu mikir kan, kalau bukunya berwarna gue masukin Gramedia gitu, emang harganya jadi berapa? Hmm. Kalau 200 halaman. Makanya ya pilihannya ke Google. Nah, buku itu cukup banyak bantu banyak orang sih kalau aku lihat dari yang sudah ada gitu ya. Makanya materi privat belajar tak belah dua, tak jadiin buku dan aku lepas di Google. Hmm. Iya, kalau Kenapa? nggak salah tuh malah yang termasuk yang pionir lah. Udah, Biasanya yang ngeblas buku biasanya taruh di Gramedia atau apa, nggak langsung ke e-book gitu kan. Biasanya malah ya, e-book belakangan, biasanya karena udah di-scan, biasanya baru di-e-bookin. karena beda beda pandangan ke depannya sih Om. Kalau yang di Gramedia, maaf ya kan juga teman-teman semua. Kalau ada yang Iya. masuk ke Gramedia itu butuhnya tenar duluan, Hmm. ya Benar. kan? Bener Hmm. dong, lo masuk Gramedia biar kelihatan tenar, so kamu bisa bergerak ke sisi-sisi yang lain. Kan gua bukan nyari itu Om. Benar. Gua niatnya memang pengen ya bantu banyak orang gitu loh. Dengan cara Iya. yang sederhana, dengan orang bisa paham, bahasanya bahasa umum aja gitu ya. Nggak perlu terlalu keren, tapi orang paham dasarnya dulu. Karena kalau orang paham dasarnya SMI ya, itu cenderung dia akan lebih mudah untuk belajar yang lain. Tujuannya lebih ke arah sana sih Om ketika itu. Iya. Dan gua seneng banget sih pas lihat bukunya lo waktu itu, kalau nggak salah lo share ke gua, dan menurut gua bagus banget gitu loh, buat terutama buat para pemula gitu ya, untuk belajar gitu kan. Jadi mereka bisa mengetahui dari awal gitu, dari cara screening, dari cara menganalisa dan segala macam. Jadi menurut gua bagus banget. Dan sekarang lo apa namanya, YouTube juga udah mulai merambah nih ya. Bukan, kalau YouTube itu sebenarnya tahun lalu udah ada. Cuman kemarin lagi bengong gitu, terus beberapa, Om kenapa nggak buat gini, bantuin dong biar gampang lihat ya kita buatin YouTube-nya gitu loh. Oh, oke, oke. Tapi Hmm. enak sih, jadinya kan orang jadi bisa mengulang, terus menganalisa dengan baik gitu kan. Oh, analisa gue kayak begini. Jadi juga bisa belajar menganalisa juga kan gitu ya. Sama sebetulnya pesanku kalau di YouTube itu lebih ke arah, ya kalau saat ini semuanya kalau lagi mau ngejar YouTube kan dia akan setting broadcasting yang ya lumayan tuh kalau mau buat apa namanya studio paling nggak kan 3-4 jutaan kalau aku mau pakai semuanya gitu ya. Aku tuh Iya. cuma pengen ngomong,
Sebetulnya lo kenapa sih pusing-pusing pakai HP dimanapun aja bisa. Kalau yang aku Benar. buat itu YouTube selalu ada di mobil kok buatnya. Makanya Iya. kadang suaranya kecil om, ini ya memang gua kagak pakai broadcast system Iya. gitu loh. Iya, Karena kita biasanya cuma modal HP doang atau laptop biasa standar gitu, bukan YouTuber-YouTuber yang gimana gitu ya. oh iya itu ada yang nanya tuh ya, nah Hendy, privat Nah, tradingnya masih dibuka nah kelasnya? itu juga mau gue tanya tuh, privat tradingnya gimana? Lo masih kan sampai Eh, sekarang ya? kayaknya selama Telegram nggak mati sih masih akan terus. Jadi kalau Karena yang mau mode, aja Om Fashionnya gitu. Ya. ya terutama kenapa sih dulu kita buat model yang privat belajar? Karena aku Hmm. juga pernah buat om workshop berkali-kali. Hmm. Problemnya kalau workshop itu sama, kita hanya ketemu sekali. Ya. Kemudian aku kasih materi. Om kan Ya. ingat kalau dulu di multinational Ya. company kita tahu training itu only 30%. Masuk Audiens sini bisa, keluar. iya itu sebabnya kan kita selalu kasih modulnya kan gitu loh. Nah Betul. pertanyaannya kalau aku buat itu masih nggak match dengan yang aku punya vision. Gua maunya Hmm. kalau orang belajar, niat belajar ya sampai bisa gitu. Hmm. 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 Dan itu menurut gue bagus banget gitu ya, karena kalau misalnya ada workshopnya berseri, terus ada private trading, itu Iya, memang benar ketahuan bahwa orangnya niat untuk ngasih pelajaran gitu ya. Nah, bukan sorry buat menyinggung yang kasih workshop cuma sekali ya, tapi menurut gue lebih efisien buat teman-teman yang pemula ataupun yang akan mengasah kemampuan trading atau investnya lebih dalam lagi. Hal-hal tersebut menurut gue lebih kena sih kalau menurut gue, karena lo akan dilatih, terus habis itu lo akan mengalami, terus lo tanya sama mentor lo kan gitu ya. ya lebih ke metode mentoring sih sebetulnya. Karena Hmm. kebanyakan ada juga om, karena itu kan 1.000 orang lebih ya. Ada juga Hmm. tuh yang udah capable untuk analisa dan lain-lain. Hmm. Hmm. Baca baca materi gua tuh cuman semalam gila kan. Ya nggak apa-apa Hmm. memang udah tahu kan gitu ya. Sekarang kan habis Betul. itu kelar aku nanya doang dong. So, what your problem gitu loh. Iya. Problemnya Iya. itu cuma satu, soal confident. Hmm. Benar. Orang tuh sering sudah mampu, tapi nggak percaya bahwa dirinya mampu kan gitu ya Om. Iya. Itu Biasanya kan sebabnya kan, ya, setelah udah dikasih tahu materinya, sistemnya, mungkin kelihatan bahwa itu repetitif, tapi sebenarnya ininya yang kadang-kadang belum pede atau sininya nih yang belum pede nih biasanya ya kan gitu. itu kan yang butuh namanya butuh teman kan. Hmm. Hmm. Nah kenapa aku bilang privat itu oke, karena ya sifatnya memang chat berdua aja. Orang Hmm. biasanya nggak akan canggung nanya mau ini kan nggak malu-malu. Dan kapan Hmm. aja kalau chat kan ada notifikasi. Iya. Ya kalau waktu dulu ramai memang sekali chat aku sekali bisa sampai 10-15 orang barengan chat itu. Ya nggak ada masalah sih, dari situ juga bisa lebih banyak belajar ya. So balik ke yang tadi, kalau kita mau cuan saham berlipat ya pertama Anda harus bisa dulu skill analisanya dulu. Step Iya. kedua, analisa mau pakai apa? Sebetulnya pakai indikator apa aja sama aja sih selama kita konsisten. Kalau Hmm. yang simple make indikator analysis itu kan cuma 3 indikator aku pakai. Hmm. Pertama, kamu tahu dulu trennya ke arah mana. Tren ke Iya. arah mana itu kan pakai apa aja bisa. Pakai EMA bisa, pakai Bollinger Band bisa. Bisa. Benar. Kemudian ya pakai tren indikator, intinya kan itu. Indikator Iya. yang jenis tren. Hmm. Kemudian osilatornya sih aku lebih ke arah William R. Kenapa nggak stokastik? Aku tuh Hmm. pertama kali ngajarin orang, itu kesulitan orang itu ada yang kesulitan lihat garis dua loh ya. Hmm. William Kesulitan R itu orang kan gitu ya biasanya ya. ini naik apa turun gitu tuh. Itu kan kalau stokastik 2 garis toh Om. Benar. Benar. Iya. Benar. Oke, padahal kan sebetulnya yang aku ajarin tuh kamu bisa ngelihat nggak ini naik apa turun kan cuman itu pertanyaan dasarnya. Iya. Sebenarnya Nah, awalnya itu, dan kadang-kadang orang nggak mau tahu tuh yang kayak gitu. itu dia. Maunya Makanya aku ikut aja. bilang, ayo pakai William R. Stokastik boleh nggak? Ya boleh, orang William R itu stokastik K-line, aku bilang gitu ya. Betul. Tapi kalau Betul. satu kan kamu lebih mudah, ini lari lagi ke atas atau ke bawah, cuman itu aja kan. Benar. Daripada Dan lu crossnya bingung lagi nanti, ya kan? makanya gitu kan, ngapalin crossnya aja susah kan gitu ya.
Kemudian pakai bahasa kecil, simple deh. Orang tuh kadang bilang reversal itu susah loh, Om. Hmm. Lo kan cuma bilang mau naik apa enggak kan gitu doang ya. Iya. Iya. Terus, nah yang paling seru itu adalah indikator yang ketiga yang aku biasa pakai, MACD. Kamu kalau Hmm. mau baca buku manapun, lihat YouTube manapun, itu pasti ngomonginnya adalah garis D sama kilen sama dilannya itu. Orang tuh Betul. jarang ngomonginnya histogram. Padahal yang kelihatan mata, lah kan histogramnya toh. Betul. Itu yang Terus kita, kadang-kadang suka orang miss the logiknya tuh seperti apa tuh. Yang kayak iya. gitu-gitu. Terus kalau lihat histogram, kamu kan cuman lihat, lah itu kan cuman lembah sama gunung ya. Hmm. Lebih lebih mudah kan dibanding gua ngomongin you need to understand key line and you need to understand D line, itu kan susah. Yang D yang mana, warnanya apa gitu ya. Tapi kalau Ya, lihat gunung gitu kan enak aja kan. iya. Itu kan cuma lihat Secara pantat itu sama kan BH gitu kan natural. ya. Ya, ya, gunung kan Iya, natural lebih kayak gampang. Nah, pada saat untuk analisa, itu kan sebetulnya ya nggak rumit. Nggak rumitnya tuh gini, ini kuncinya analisa. Ini yang orang kadang nggak mau akuin gitu. Hmm. Hmm. Kenapa harga saham itu cenderung bergerak sama dengan indikator yang sudah terjadi sebelumnya? Ini mungkin Hmm. menarik, Om. Ini logika yang aku coba bangun, yang gue hampir setahunan mikirnya kenapa begitu ya. Hmm. Semua orang bilang kan kalau mau golden cross MACD, disitulah titik kita harus masuk, benar? Iya, benar. Itu Iya, kan kalau Golden Cross, MACD biasanya ya ini time to buy katanya gitu. gitu ya. Oke, pertanyaan gue cuma satu, kenapa begitu? Nah, itu orang-orang dia nggak akan jawab karena dia akan melihat indikatornya. Dia lihat iya, itu karena cross. Oke, Oh. sekarang gue Nah, jawab ya Om ya. Ini yang mungkin nggak banyak ditulis. Ini sih logika, Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju. Logikanya sederhana. Gue nanya kalau Om, lo kan trading lama ya. hmm. Ada berapa banyak trader yang suka sama BBRI? Oh, ribuan. Itu top trending video di Oke, YouTube. ya Kalau ada makanya. topnya, Oke, pertanyaan BBRI. pertanyaan gua, yang trading tadi dalam setahun relatif sama kan sebetulnya. Betul, betul. Oke, lalu Om bicara soal bandar gitu ya. Orang sekarang doyan tuh namanya bandarmologi gitu ya. Lo Iya, tahu nggak itu bandar itu siapa? Pertanyaanku. istilahnya. Iya, enggak. Kita tahu nggak bandar itu siapa? Kan kamu hanya ngetes dari sisi sekuritas analisamu. Tapi bandar Betul. itu siapa tahu nggak? Enggak kan? Nggak ada yang tahu. Mereka-reka Oke, bisa bilang bahwa ini si A, si B, si oke. C. Tapi kita yang udah kerja lama di ya baik lokal multinasional ataupun di kehidupan umum, kamu tahu dong kalau orang punya duit benar, dia nggak akan mau ngerjain sendiri, benar? Betul, betul. So dia akan beli manajer, apakah itu senior manager atau Iya, middle manager atau expert bahasa lainnya. iya, Pertanyaan gua, kalau seorang expert itu ada berapa banyak kombinasi sih? Kalau kamu mau nata duit, belum? Kan iya. kombinasimu ya itu aja kan? Nggak banyak. Ekspor itu Nggak kan banyak. nggak. Karena kalau kamu terlalu banyak, kamu Um, juga akan jelasin ownermu susah kan? uh, Makanya perilakunya cenderung ya akan sama aja. hmm, Kemudian secara teorinya kan ya itu aja. Makanya ya, gerak harga itu cenderung oke. Oh ini digarap bandar, alah digarap kan paling sekali 2 hari. Ntar balik lagi. Karena pelakunya cenderung sama sebetulnya. Itu ya. sebabnya harga itu cenderung mirip pada saat indikatornya yang sudah terjadi di sebelumnya mirip. Hmm, hmm. Itu hampir sama kalau bicara support dan resist. Support resist itu kalau kita pahamin benar, itu kan juga cuman estimasi toh. Iya, itu area yang kita berharap bahwa dia akan mengulangi pantulan tersebut akan naik atau turun di area tersebut. Oke, garisnya adalah kita berharap kan, bukan kepastian kan. Benar, benar. Kamu mau pakai model kupu-kupu, pakai garpu, pakai piring, ya sama aja aku bilang. Hah? Kadang kan lucu-lucuan aja kan, di garis terus ini naik gitu. Lah dan aku bilang gitu ya. Lo kalau orang Hmm, naruh duit 1 T terus kamu gitu doang, mana bisa aku bilang gitu loh. hmm, Nah understanding ini yang aku bilang kalau kita mau sih belajar yang simple dulu.
Karena kadang kan kalau misalkan lihat ya banyak rekom gitu ya, target 1, target 2, target 3, mana yang masuk gua tanya. Ya pokoknya 1, 2, 3 itu. Begitu kalau kamu tahu nih, lah itu kan cuma Fibonacci toh. Iya, Yang lo benar. pakai Ami Broker lo pasang cepret gitu nongol semua bukan? Akan keluar semua itu. So targetnya yang mana? Dan segala macam lah, golden ratio. Enggak, pertanyaan gua, jadi targetnya yang mana? Ya nggak ada gitu loh. Paling besok begitu drop, ya kita cari alasan toh. Iya. Oh, So, dia mantul di sini soalnya. ya gitu doang gitu loh. Artinya kalau teman-teman apa namanya, teman-teman mau trading, mau lebih paham, kuncinya sebetulnya balik ke judul itu, cara cuan berlipat. Anda harus percaya diri bahwa Anda mampu analisa. Kemudian ini duitmu sendiri. Iya. Jangan percayakan deh sama orang lain. Iya. Kenapa? Sekalipun ke aku gini ya, Om aku percaya kamu, nggak bisa, gue bilang. Itu duitmu kok. Emangnya gue pasti benar? Kagak lah, gue bilang. Kalau ada pertanyaan gini, Om Yusa berani nyambut, berani jawab nggak? Om Yusa pernah nyangkut nggak? Jujur lah, pastilah pernah. Karena kan kita percaya dengan analisa kita. Kadang-kadang nggak sesuai. Tapi kan kita berhenti gobloknya. Kan gitu. Harusnya ya. Agree. Bandar is trader, Mas. Oh ya pasti gitu loh. Bandar itu trader, cuman trader itu kan ada dua. Dalam artian begini, trader untuk sendiri atau dia kerja sebagai trader. Nah, itu yang paling seru Pak Sutardi itu. Kebenaran hanya milik Tuhan. Agree, Pak. Karena kalau enggak, kalau kita yang benar ya gawat. So, dasar trading itu sebetulnya ada di situ. Asal Anda paham bahwa trading itu sebuah ketidakpastian. Dan kita mencoba untuk analisa dan hanya melihat kecenderungan sebetulnya. Iya, benar. Nah, Om Faisal, mau nanya, simple mix indikator buat teman-teman yang baru kali ya, kalau yang apa namanya yang udah sering ngambil kelasnya atau yang sering nongkrong di grup mungkin apa namanya udah tahu gitu. Boleh dijelasin nggak Om, simple mix indikator tuh apa sih Om? Oke, simple mix indikator analysis itu sebetulnya lebih ke arah gimana kita analisa dengan logik berpikir yang terstruktur, tapi pendekatannya simpel. Itu dulu. Yang kedua, kita nggak pakai indikator yang terlalu rumit. Karena si SMIA itu aku bangun lebih ke arah agar orang yang awam itu paham dasarnya dulu. Nah, umumnya kalau orang sudah paham begini, itu akan bisa mampu mengembangkan sendiri. Nah, pendekatannya seperti apa sih? Mandiri gitu ya. Kalau udah mengerti logik dari mix indikator tersebut ya. Ya. Ini ada yang nanya, bukunya Inggris ada nggak? Ada. Kemarin aku bangun Inggris sama Indonesia yang di YouTube. Isinya sama, karena itu cuman bahasa Indonesia gue Inggrisin. Gue cuman pengen ngomong aja, bukan semua orang yang di luar yang bisa nulis gitu loh. Kenapa enggak kita orang Indonesia yang nulis, lawang cuma di Google di Inggrisin, susah amat dalam hati gue gitu ya. Betul. Karena Om kalau tahu kan orang kadang mikir, wah kalau nulis harus dengan grammar yang ini itu. Iya mereka nggak tahu kalau kita ketemu dulu bos-bos India emangnya pakai grammar kagak kan ya Om ya. Makanya kalau kita nggak ngomong was nggak berani, kita yang digalakin masalahnya. Jadi kita harus ya itu dia. Kayak zaman dulu kan ya. Daniel, why you drop yourself? Grammarnya di mana gitu kan ya? Bener. Iya, paling kita jawabnya yes you read sir gitu doang kan ya. Oke. But anyway, bule itu belum tentu segalanya bisa di priority. Jadi menurut gua salut banget tuh. Apa namanya lo mau tulis dengan bahasa Inggris dan menurut gua buku di luar tuh mahal-mahal gitu kan. Lo kalau nggak ada isinya tapi Singapura tuh 3 juta, 2 juta gitu ya. Iya isinya cuman gitu kok. Enggak, kalau mau buku kan di Alger News Group itu kan bukunya seabrek Tom, tak taruh situ semua. Artinya kalau mau ya itu buku banyak kalau hanya buku internasional ya. Waktu aku bangun Alger pertama kan ada di situ ya Om ya. So ya kembali ke kita cara tuh si siapa Roberto Zim. Gimana Om?
Kalau bukunya aku hanya di Google, aku nggak ke Gramedia. Karena Gramedia itu kalau ngecas lucu-lucuan gitu ya. Kita yang nulis, kita yang dapat berapa gitu. Ya, tapi kan kita dapat tenar kalau lewatnya Gramedia. Gua nggak butuh Betul. soal tenarnya, gua butuh bantu orang. Kenapa itu ada di online? Ini udah era online. Yang gua sasar sebetulnya bukan yang sudah berumur, tapi aku lebih ke nyasar generasi yang ke depan. Ya. Gue buat buku berwarna, kenapa? Gue sih kasihan lihat anak gue gitu ya, sekolah isinya bukunya putih semua gitu loh. Why not gue bikin sesuatu, gambarnya anak gue, someday dia akan belajar itu. Ya. Hmm. Dan gua harus akui itu bukunya top tier banget dan mengena banget sih menurut gua gitu ya. Dan ini ada yang ngomong senggol-senggolan di grup yang ngajar bikin minder buat belajar. Kalau menurut gue sih intinya lo ngajar buat orang bisa atau ngajar buat yang lain gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang beda tujuan. Sama kayak mau trading, lo mau tujuannya tuh apa gitu. Ya kan? Ya. Ya, kalau bilang senggol-senggolan itu sih soal kedewasaan ya, aku pikir. Iya, benar. Ya, kalau biasanya pengalamanku nih dalam 2 tahun terakhir, kalau itu grup baru, biasanya dia akan lebih tertutup. Grup yang baru 500, 1000 gitu itu tertutup. Begitu kamu ngomong nih, itu langsung di-kick pasti. Kenapa? Iya. Karena mereka masih butuh pengakuan, Om. Iya. Kalau gua nggak butuh pengakuan, Om. Sorry, Om. Gua udah kelar masalah itu gitu loh. Sekarang mau ngomong apa? Kerjaan kita udah pernah lewatin sampai titik itu. Benar. Ya. Udah sampai Keberanian. ketawa, Keberanian. ketawa lagi. Kalau bilang keberanian orang tuh kan, gua nanyanya gampang sih. Ada yang manajer nggak? Senior. Berani nggak lo besok resign? Nggak berani pasti. Gua udah lewatin itu gitu loh. So, ya kita nggak butuh ya. Kita memang pengennya lebih ke develop, bukan sekedar cari duit, bukan. Om kita dari trading juga udah dapat duit kok. Lebih ke apa ya, aktualisasi diri sama. Pernah kepikir nggak Om kalau kita bisa ngajarin satu orang 1 hari aja, rentang 3-5 tahun ke depan, bukankah marketnya akan lebih besar ya? Kalau pemainnya banyak, berarti aku bisa hidup lebih baik ya. Betul. Dengan capability yang aku punya gitu loh. Bagus lagi buat kita semua kan gitu. Nah, nggak cuma pribadi ya, buat marketnya pun juga lebih bagus. Buat marketnya gitu ya. Kalau buat pribadi, buat keluarga ya, kalau marketnya besok besar, gua aja udah kepikir ngapain anak gua sekolah gitu ya. Sekolah ya sesukanya dia aja. Paling dimodalin cepat gitu, dia udah bisa hidup kok dari trading. Someday Om ya, bukan hari ini aku bilang. But environment-nya kenapa nggak kita bangun dulu? Kelihatan mulu-mulu sih, tapi ya terserah orang itu pikiran kita bukan? Betul. So, kira-kira ada di situ Om. Apalagi Om? Lu juga ada bot ya? Kalau nggak salah. Ya, ada bot. Bot itu awalnya memang dari yang pertama Alger, itu grup berbayar awalnya. Kemudian aku pikir kenapa ya semua orang harus bayar, kalau gua udah dapat itu gua balikin ke situ, makanya sekarang gratis gitu ya. Ada 3.000-an orang di situ bisa pakai tiap hari ya. Ya kalau berguna bermanfaat ya kenapa enggak gitu. Iya. Nih kalau boleh nih, ini botnya nih teman-teman. Kalau mau lihat gitu ya. Ini botnya. Mana dia? Nih botnya. Sorry gue taruh ticker. Mana dia? Ya, ini dia. Ini botnya teman-teman. Kalau mau lihat silakan dicoba gitu ya. Nah ini gue juga share screen juga nih. Tadi kalau nggak salah dia nanya ada yang mau analisa nggak gitu ya. Nah sekalian deh beberapa aja lah, dikit lah kita analisa. Kita minta analisanya Om Fashion lah. Ya, bentar ya. Apa tuh sahamnya? Sebentar. Apa tadi sahamnya teman-teman? Ada yang mau ini silakan loh. Karena kalau rekom gue nggak pernah buat rekom, menu gue kagak pernah buat menu gitu ya, yang ada dimakan. Iya. Gitu. Bentar, gue share screen dulu. Tuh apa Om? Tuh kalau nggak salah udah mulai rame tuh. Apa tuh? Tinggal gue taruh aja. Taruhnya di situ Om. Apa? ICBP ya? Tulisnya apa? Bot ICBP gitu ya? Garis miring bot ICBP.
Nah, ini teman-teman gratis nih, bisa dipakai buat teman-teman analisa dan segala macam gitu ya. Nah, Oke, kalau ngelihat ICBP ini, pertama itu ini kan chatbot. Teman-teman bisa lihat yang paling kiri, itu kan ada long trend sama short trend. Angka ya, yang lainnya abaikan karena sebetulnya ini buat scalping awalnya. Cuma ya, saya bangun untuk ke daily biar orang bisa pakai untuk swing. Kalau kita ya, lihat ICBP, itu posisinya memang saat ini masih downtrend. ya, Seperti yang kita tahu dia drop di akhir Mei kemarin, kemudian coba perhatikan yang di bawah, yang di William R, yang di bawah tengah itu adalah William R. Lihat ya, pertamanya sebetulnya ada di situ. Kalau lihat hmm, sekarang, itu cenderungnya harga akan sideways dulu. William R-nya naik ke atas tapi nggak kuat. Terus Anda ya, lihat yang di bawah MACD-nya, itu ya, kan dari lembah baru bergerak ke bumi. Cuman kalau kita lihat gerak ke buminya itu sebetulnya lebih ke arah datar, bukan ke kemiringan yang tajam gitu loh. betul, nggak So turun ke kalau bawah. saya nggak akan. So kalau saya bilang dia secara swing sih masih akan naik. Hanya kalau Hmm, Anda berharapnya harian, ini yang perlu hati-hati karena orang tuh sering salah ekspektasi kan. Kita ngomonginnya swing, kamu bicaranya harian. Kalau harian nggak bisa pakai ini sih. Mestinya pakai ini kan cat daily. Mestinya kalau harian kamu pakai cat 15 menit kalau mau. ya, Nah, mungkin kalau itu orang akan nanya ICBP ya. hmm. Ada lagi? ICB, Yang lain? Jangan banyak-banyak Om, kasihan nanti mereka. Biar belajar lah. Masa minta dianalisa eh, dulu? Kapan mau mandirinya? Apa nih? BBRI kalau IC atau apa? apa tuh? Ayo apa aja sih kalau aku? Oh, Ya. analisanya juga cepat kelihatan kok. Tuh, yang ini deh, yang sejuta umat. Apa tuh? BBRI, semua analisa BBRI gitu. Ya coba. Nah, jalan. Oke. Oke, kalau BBRI itu posisinya masih uptrend. Hmm. Teman-teman lihat long trendnya itu uptrend, kemudian short trendnya juga uptrend. Cuman Iya. masalahnya saat ini itu masih koreksi wajar kalau kita lihat. Iya, sini ya. Hmm. Ya, jadi dia naik bergerak mentok di 3370, nggak kuat dia Hmm. pasti akan balik dulu. Nah, balik dulu itu sebetulnya coba dilihat santai, lihat William R-nya pada saat harga itu bergerak turun, William R-nya pun bergerak turun karena William R itu paling sensitif. Iya. Dan coba perhatikan MACD-nya. Kalau Hmm. bahasa saya MACD itu dari gunung itu Hmm. bergerak turun dalam tiga garis tuh. Nah, Iya, kalau yang pola ini ya. seperti ini, ya Hmm. itu akan cenderung masih akan turun. Tapi turunnya apakah akan jatuh? Aku bilang enggak. Itu lebih ke koreksi wajar. Bentar lagi Iya, dia akan balik naik sebetulnya. iya, iya. Apalagi dia Ah, berhasil bertahan di area-area sini ya. Ya. ya, Hmm. kalau kita pakainya yang apa cat SMI itu sebenarnya nanti lebih kelihatan. Kalau hari Senin cenderung masih di bawah naik dia. Hmm. Oke. Kemudian kalau Tadi yang ngelihat keluarin ada di sini nggak Om? Chart SMI tadi lo bilang chart SMI. Boleh. bisa garis miring SMI-nya Nah, BBRI. boleh Ini ya. aku ambil ini. Ya, itu. Oke. Itu yang mungkin lebih mudah karena kalau yang chatbot itu agak lebih boleh di share di Oke. gedein. Ntar gue belum kelihatan di tempat gue. Tempat gue lebih slow. Iya, punya aku cepat banget. Iya, siap. Oke, Ini kan? teman, Ya. ya Hmm. ini sebetulnya kalau yang belajar SMI aku pendekatannya pakai ini. Pertama adalah kita ngelihat dari yang garis EMA itu kan EMA 10, 20, 30 sampai 50. Hmm. BBRI itu kalau ini bacaannya adalah pertengahan Mei dia mulai rebound. Trennya itu balik arah dari yang tadinya biris ke arah bullish. Itu lihat yang Mei ya di tengahnya ada merah. Stepnya ada di Hmm. situ. Ya. Kemudian dia sudah lewatin yang namanya EMA 50. Itu cenderung kalau harga bisa lewatin EMA 50, kemudian bisa dorong lagi naik, selama naiknya nggak dadakan ya,
itu trennya cenderung masih akan bergerak naik. Hmm. Teman-teman bisa lihat kalau di situ di apa namanya garis yang ungu itu kan EMA 10. EMA 10-nya udah mulai bergerak ke atas, even di atas EMA 50. Perilaku tren EMA bullish formation itu kalau pas balik arah kuncinya ada di EMA 50 itu. Selama dia mampu nembus itu sih cenderung berikutnya itu masih akan bergerak naik. Tetapi ingat ini swing, bukan daily ya. Nah orang sering swing, orang tuh sering bermasalah di situ. Loh Om katanya naik. Lah kan saya bilang naik swing. Swing itu paling enggak lo siap nggak pegang seminggu sampai 3 minggu minimal gue bilang. Cuman begitu dia baru 3 hari aja udah deg-degan kan gitu ya. Agak susah. Begitu dia cut loss, bener Om ternyata naik. Itu yang paling sering terjadi sih. Artinya ekspektasinya ya mesti ditata gitu loh. Karena kalau mau short jangan pakai daily. Karena daily ini kan satu candle satu hari. Kalau mau pakai short, pakai chartnya yang 15 menit. Di put aku nggak taruh itu. Kalau itu pakai yang dari sekuritas punya bisa udah. Jadi kalau misalkan BBRI 15 menit, kalau sekarang kan sebenarnya masih posisi balik arah mates. Kalau yang 15 menit itu kecenderungan Senin itu masih cenderungnya naik. Opening Senin, estimasiku sih cenderung di bawah naik. Masih ada power untuk naik ya? Karena kan kecenderungannya di bawah naik. Kalau kamu buka chart 15 menit nggak ada di situ ya, aku bukain yang lain. Oke, chart 15 menit itu kalau BBRI posisi William R-nya itu masih di zona bullish. Kemudian MACD-nya itu sedang bergerak naik ke atas. Jadi perkiraanku di jam opening sekitar setengah 10 sampai jam 10 ke atas itu masih akan cenderung bawah naik. Iya. Estimasi ya Om, bukan kepastian. Yang copet biasanya udah, besok gue mau copet BBRI. Ya, lo udah dibilangin jangan dicopet. Itu dia gitu. Makanya kita sering nggak ngomong itu kan dikira apa namanya? Dikira pom-pom kan gitu ya. Iya benar. So gitu Om. Apalagi Om? Apalagi? Ada yang mau ditanya teman-teman, monggo loh. Ada yang mau ditanya silakan loh. Nih perbedaan, nih apa sih nanya? Apa tuh? Oke, perbedaan stochastic slow dan perbedaan stokastik dan slow dan ini. Ya, perbedaan stochastic slow sama William R. Boleh nggak gua jawabnya nggak teoritis gitu ya? Karena begitu aku jawab teoritis nih banyak analis gitu ya. Baca di internet aja. Ya, maksudku gini. Tadi udah aku coba jelaskan kenapa orang akan pilih stochastic fast, stochastic slow gitu ya. Buat aku sih dua-duanya sama aja. Selama kamu makainya konsisten. Orang itu sering kesulitan karena gonta-ganti indikator. Jadi feelingmu tuh nggak dapet gitu loh. Karena pada saat kita estimasi, ujungnya kamu tetap akan gunakan feeling kok. Iya. Nah, bedanya stochastic slow dengan William R, saya sih lebih ke arah bicara William R-nya dulu. Daripada kita nanti bahas yang fast apa Om, itu agak repot gitu ya. Kalau William R itu aku lebih milih karena dia hanya satu garis. Atau kalau misalkan yang sama dengan William R itu adalah stochastic fast, tapi yang K-line. Itu sama kalau dijejerin gitu loh. Cara ngelihatnya kok tahu sama, kamu buat aja satu saham, pasang dua indikatornya kan kelihatan apa namanya posisinya. Atau ada nanya lagi tuh. Apa tuh? SMI-nya bitter untuk swing ya Om. Kalau SMI-nya belajar pertama, saya selalu bawa orang itu ke swing. Tetapi di dalam SMI-nya yang saya tekankan itu adalah lebih ke time frame. Ini yang jarang dibahas orang, jarang dibahas di banyak banyak workshop atau apapun gitu loh. Karena logikanya kan ini sebenarnya logika matematika biasa. Kalau kamu pakai daily, satu candle itu kan satu hari.
Lo Benar. gimana ngomongin satu candle satu hari untuk memprediksi hari besok gitu loh. Betul. So lo mesti Betul. kecilin dong. Kecilinnya di berapa? Banyak pilihan. Pilihannya bisa di 15 menit. Kalau saham di Indonesia aku paling pakainya itu. Atau 30 menit. Kenapa nggak 1 menit Om? 1 menit itu kalau buat main forex, karena kecepatannya 1 menit nggak sampai ya Om ya. Ciling gitu kan Om. Iya, berapa ini gitu ya. Kalau kamu mainan saham, aku bilang kalau 1 menit. Kecepatan, gue bilang. 5 menit aja udah cukup gitu loh. Sekalipun kamu gorengan 5 menit itu cukup, karena gamenya bukan di catnya gitu kalau gorengan. Iya. Tapi kita lagi nggak bahas gorengan ya Om. Nggak, gua nggak ini. Dari tadi ada yang nanya nih, karena mungkin besok mau diganti direksinya sama Pak Erik. TLKM Om, kita balik ke cat dulu lah. Gua ini. Oke. Mau pakai apa nih? Passion atau SMI? Sama aja sih Om. TLKM SMI ya. Karena kita ya. TLKM. Komen gue sih begini, orang itu kadang karena baca buku, maka dia akan disarankan ke arah blue chip gitu kan ya. Betul, betul. Iya, kalau bisa blue chip dan BUMN karena nggak bakalan bangkrut gitu kan. Iya, katanya too big to fail katanya gitu. Too big to fail gitu kan, iya. Pemerintah gitu katanya. Iya, cuman kalau hatimu yang fail itu yang gawat loh secara psikologi gitu ya. Kalau komen saya begini, kalau Telkom ini kamu pengennya pegang jangka panjang banget, ya pegangin aja karena cenderung balik naik ada. Tapi kalau untuk swing saat ini, saya sih cenderung bilang nggak pilih kalau Telkom. Kenapa? Karena secara tren posisinya masih biris. Iya, benar nih. Ya, kalau kamu newbie mainan biris, itu cenderungnya nanti kamu akan ketemu masa di mana kamu banyak hope. Iya. Berharap ini naik hope gitu ya. Besok hari hope lagi gitu ya. Lo ujung-ujungnya bisa hopeless loh aku bilang gitu loh. Itu hati-hati kalau dibiris gitu ya. Apalagi kalau kita lihat saat ini, itu William R-nya masih belum mampu untuk keluar zona di bawah. Cenderung harganya pasti akan masih ke bawah. Terus kalau Anda lihat MACD-nya, ini kan tak setting warna-warni. Tuh MACD-nya mulai merah. Dia pasti akan cenderung turun ke bawah lagi. Ya kalau siap untuk drop dikit lagi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman kalau kita lihat sebetulnya dia itu sideways di angka itu aja. Coba perhatiin dia itu kan di sekitar 3.000 sampai 3.200. Naik turunnya nggak akan jauh dari itu sih. Nah sekarang tergantung kan mainnya akan main seperti apa. Karena kalau lihat angka ini kan dia ada di 3 ribuan. Mentok kalau naik itu ya paling 3078, 30100. Masih sideways di situ. Masih di sini So area-area kalau punya duit dan memang pengennya trading, udah deh cari yang lain. Buahnya ada saham 600, kenapa ngotot Telkom sih? Iya, karena cuman gara-gara tulisannya aja TLKM gitu. Ya, Padahal karena keren sih. Kayak apa gitu ya. Ada lagi apa coba? Apa tuh? Tadi. Apa tadi? Apa tuh? Bodoh. Mana tadi? Ana. Telkom. Iya tuh, Telkom MNCN bekas itu. Boleh. Coba Om MNCN. Tapi jangan ini ya, kalau misalnya ada beberapa yang nggak sempat kita analisa, tentunya Om Fashion juga biasanya di YouTube-nya juga ada beberapa yang dia analisa. Jadi teman-teman bisa ini gitu kan. Ataupun di tempat gue juga ada nanti. Ya. Oke. Pegas. Pegas dulu ya. Pegas daily. Pegas ini case-nya hampir sama kalau kita ngomong dengan BBRI tadi. Kalau coba diperhatiin posisinya, dia sebetulnya posisi rebound awalnya kan, cuma reboundnya itu lebih panjang dia.
Mulai dari akhir April itu dia udah mulai berusaha rebound. Kemudian dia sudah naik sampai ke atas EMA 50. Kenapa aku bicara EMA 50 terus? Karena ini penting. Cuman kemarin Pegas ketika dia dorong diri ke arah 1150-an, 1160 ya. Itu memang itu bahasa yang di umum tuh ini nggak kuat tembus resist, makanya drop. Drop itu sebenarnya koreksi wajar, belum sampai kurang ajar sih. Kalau mau diperbesar sebetulnya, Anda bisa lihat bahwa dropnya dia itu masih ada di EMA 50 pada saat pembalikan arah sebetulnya. Iya. Atau pas di sini, bahasa ya, di sini pas banget ya. EMA ya, 50. kalau bahasa saya sih ini udah EMA bullish formation. Kemudian memang posisinya transisi. Harga kemarin itu tes EMA 20 kalau mau lihat lebih besar. Pertanyaannya pasti akan tanyanya masih bisa naik nggak? Kalau estimasi saya masih akan bisa naik. Cuman nunggu MACD-nya selesai sampai bumi baru dia akan balik arah naik. Kalau secara tren sih masih naik. So kalau Anda pengennya pegang sekitar 3 bulanan nggak ada isu sih. Kalau menurut gue juga gitu ya, bagus sih kalau menurut gue, dan ini pembalikan arahnya lumayan gitu ya, dan waktu dia konsolidasinya juga lumayan menurut gue. Oke, lanjut kita ke Pegas. Ya tadi bukannya Pegas. Sorry, MNCN. MNCN. Yes. Nah. MNCN. Oh ini selalu seru, tergantung berita sama bosnya lagi kemana kan gitu kan ya. Oke, yuk kita bahas analisanya agak lebih panjang ya. Jadi gini, MNCN itu cara lihatnya bahwa dia di akhir Maret itu mulai rebound. Ya, teman-teman perhatiin deh. Kalau yang punya itu agak kita tahu lah ya, ini yang punya siapa gitu kan ya. Biasanya kalau dropnya terlalu jauh itu nggak bisa bos. Pengalaman saya di sebelumnya sih kalau ini drop kayak gini juga udah pasti ribut kalang kabut semuanya tuh. Yang nggak urusan juga jadi urusan gitu loh. So pasti ada action. Logika saya sih seperti itu. Apakah itu yang action bandar atau bandarnya teman bandar gitu ya? Nggak ada kaitan. Yang penting harganya naik kan gitu ya. Nah, MNCN ini cara bacanya adalah pada bulan Maret akhir terutama dia coba ke rebound. Cuman pada saat pertengahan April, nih ya kita ngomongnya Maret sampai April loh, artinya sebulan bukan harian gitu ya. Dia mentok di 975, itulah yang orang sering bilang mentok resist. Atau kalau saya pakai yang teori EMA bullish formation, itu dia mentok ke EMA 50. Resistnya itu EMA 50. Ketika mentok EMA 50, nggak kuat, cenderung dia pasti akan koreksi. Nah dia koreksi sampai sekitar Mei kemarin ya, pertengahan Mei lagi itu. Baru dia, ya pertengahan Mei dia mencoba lagi itu 3 candle dinaikkan, cuman mentok EMA 30, even lebih buruk dari sebelumnya. Hanya pada saat koreksi wajarnya, kalau kita teman-teman lihat, dia masih bisa bertahan di 918 kalau nggak salah itu. Baru dia merangkak naik sampai berhasil ke yang saat ini dia tembus di atas EMA 50. Cuman dia mentok di 1065 kalau seperti itu bacaannya. Iya, nih di 1065 di sini. Ya. Pertanyaannya teman-teman kan akan sama, masih akan naik enggak gitu kan ya? Kalau kecenderungannya saat ini itu masih akan sideways dulu menurut saya. Karena posisi MACD-nya itu ke arah bumi, agak turun ya. Kemudian posisi William R-nya itu sebenarnya masih di zona netral. Biasanya nggak akan ngangkat. Tapi kan tetap aja kan Om, orang biasanya akan maksa kan. Nah ini terus naik apa enggak gitu kan ya. Tanyanya 2 kali. Udah capek gitu, udah sering kok, tenang aja. Nah kalau bilang naik apa enggak, kalau kamu swing, gua sih berani jamin gitu loh. Jamin nih ya, tapi bukan kepastian ya.
kecenderungan arah harga itu bisa sampai ke level yaitu resist yang terakhir. Itu kan tes harga. Masalahnya berapa lama? Paling cepat 3 bulan. Iya, benar. Ya. Jadi berarti berapa? 975 ya? 975, iya. Sorry, yang 8. resist atas. Yang ini? Yang resist atas, Om. Ini 974, 975. Nih, Iya. 975 nih. Nih, yang ini Iya ya? kan? Iya. 975 Oh, no. ya. Dia kan bisa sampai 1159. Sini ya. Iya, Om. 1159 sini ya. Iya. Karena dia udah kalau misalnya dia breaking the neckline yang ada di sini, dia bisa ke area sini ya. Iya. Nah, kalau aku belajar lama ngeliatin yang ya saham Indonesia gitu ya. Cenderung itu memang ya bandarnya ngetes ke atas toh. Bawa dulu ceprut gitu ya sampai ke titik tinggi terus habis itu dilepasin gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan dalam rentang waktu tertentu normalnya sih sekitar 3 max 6 bulan itu akan ada di titik tadi. Yang ini aku belum bisa banyak jawab, tapi cenderungnya ada di situ sih. Kalaupun bilang bahasa saya sih kadang ini kan digoreng sopan gitu ya. Nah, kenapa orang goreng sopan cuma 3 bulan sampai 6 bulan? Gitu kan pertanyaannya. Betul, biasanya begitu. Iya benar kan. Misalkan naik, wah sopan naik, tapi begitu habis 3 bulan, tahu-tahu bubar pasar gitu kan, boom gitu kan. Itu sebetulnya jawabannya adalah yang analisa gua di awal tadi. Kenapa harga cenderung sama? Teman-teman, yang namanya bandar itu bukan ownernya. Bandar itu bisa pakai baju fund manager. Apakah fund manager dalam konteks PT tersendiri gitu ya? Atau fund manager dalam bentuk yang perorangan kan Om? Betul. Benar. Pertanyaanku kalau lo yang ownernya, emang lo mau duit lo 1 tahun baru dijawab? Kagak kan? Nggak mau. Per 3 bulan dong lo pasti harus setoran ke gua gitu kan ya? Atau maksimal 6 bulan lah dealnya. Itu sebabnya pada saat bawa cenderungnya akan di situ. Kamu mau itu asing sama aja. Kan bukan duitnya sendiri, orang itu karyawan. Betul. Masalah karyawan tercatat apa enggak kan ya sama aja sih, bukan duit sendiri gitu. Iya. So apa lagi Om? Kalau menurut gue nih satu lagi bukan saham, tapi ini yang nanya banyak nih. Apa tuh? IHSG gimana katanya. Nah ini yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti mau nanya saham, tentunya bisa titip sama Om Faison sama gua, nanti kita coba analisa gitu ya. Nah IHSG tadi mau pakai apa? Bot atau SNIA? Sama aja sih, aku biasa semua. Komposit atau apa ya? Komposit kalau di situ yang paling itu. Apa JKS ya? Komposit ya? Komposit. Ya. Oke. IHSG sebenarnya mirip yang kita bahas tadi beberapa saham karena ini kan sebenarnya gabungan ya. Oke, jadi posisinya itu kan dia rebound di awal di akhir Maret. Kemudian dia coba di tes waktu itu di EMA 30 tapi nggak kuat. Kemudian bergerak lagi dan baru kemarin kan Mei dia bergerak cukup fantastis dan sudah lewatin EMA 50. Ini secara teknikal ya Om ya. Kemudian hari kemarin kenapa drop? Saya sih selalu bilang baik terus-menerus itu selalu tidak baik. Makanya dia akan buat balance. Di tanggal 6, tanggal 9 itu kan mulai drop nih 3 hari terakhir. Ya, tapi dia kan sempat tes di 4714. Kemudian dia ya tes harga kan, dia sebenarnya tes bawah kan. Kalau lihat posisinya saat ini, secara William R itu dia masih akan bergerak naik. Artinya kalau orang nanya minggu depan gimana, estimasi itu naik. Ya. Kemudian kalau kita ngelihat dari MACD-nya itu sudah sampai di posisi bumi kalau aku bilang.
cenderungnya sih masih akan bergerak naik. Nah, kalau misalkan bicara makronya seperti apa? Investor ini kan sebenarnya percaya atau enggak itu kan melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini toh. Kalau bicara pemikiran ya pikiran pasti akan ada dua gitu ya. Kalau yang setuju ya dia akan bilang baik, kalau yang nggak setuju ya akan bilang ngomongnya jelek. Ya. Kalau lihat situasi yang ada sekarang, yang tadi kita ngobrol-ngobrol di awal-awal tadi, cenderung sih ekonomi masih akan jalan meskipun nggak akan sebagus sebelumnya. Artinya kalau perekonomian jalan, PHK-nya agak kurang, ya kalian bahas secara makronya yang lebih keren gitu ya. Intinya kalau aku sih bilang cenderung masih akan bergerak naik. Nah, seandainya kamu pengen lihat agak lebih panjang, coba perhatikan chart IHSG tapi weekly, itu mungkin lebih mudah dibaca. Betul. Nggak ada di situ ya. Lihat weekly-nya itu memang IHSG itu drop, EMA bearish formation, tapi dia baru memulai untuk pergerakan rebound. Bahkan kalau aku pakai weekly, itu posisinya dia barusan tes EMA 20 dan sampai. Artinya masih cenderung naik. Nah, kalau kita bicara rentang 3 bulan ke depan, terlepas COVID itu masih merajalela atau tidak, ini kan bulan apa nih? Juni. Juni. Oke, Juni ini pasti akan sedikit baik karena polos-polosan Om. I think you know kapan kita mesti lapor investor kan ya Om ya. Kalau kemarin waktu kerja, ya mau di Indonesia mau di internasional sama kan Lawas. Report quarter. Ya, lo kan dikejar Asia Pasifik kan ya. Report gitu. Ya, India itu ribut semua kan. Nah, kalau rentang 3 bulan berikutnya itu kan masuk Q3. Betul. As we know kalau kita masuk Q3, nggak ada orang bilang berani lepas. Benar? Lo mau orang ses, mau direktur finance, mau direktur apa juga, lo pasti Q3 habis-habisan, bener nggak? Betul. Karena kalau you lost, istilahnya FC2 ya. Iya, karena once you lost third quarter, UN, gitu kan ya? Betul. Nggak mungkin lo akan nutup kuartal 4 gitu loh. So kalau lihat situasi ini sih aku bilang cenderung naik ya. Betul. Bahwa orang akhir-akhir Q2 ini ya, dimana iya, akhir Q2 ini. lah kalau kita bisa bilang gitu kan. Iya, karena kalau aku lihat yang weekly chart itu MACD-nya baru aja golden cross. Baru dia naik dua step weekly ya tapi ya. So masih cenderung akan balik naik sih. Kalau ditanya berapa itu agak susah. Kamu kalau lihat Kompas aja kan itu ada 10 analis beda semua loh. Iya. Benar. Gua gak pernah lihat sama Pak gitu loh. Iya, nanti akan bilang kayak gitu. Om Faison, thank you banget. Oke, thank you very much. Ini udah hampir 1,5 jam. Nah, mungkin buat recap aja Om. Your tips as a trader, as apa namanya yang udah lumayan banyak nih ngajarin trader-trader atau investor pemula gitu ya. Tips dari Om Faison buat yang pemula apa Om? Buat pemula sih pertama believe yourself. This is not ilmu gaib ya. Betul. This is real dan ini bisa dilihat dan bisa dipelajarin itu dulu. Yang kedua, kalau kamu mau belajar, jangan yang rumit-rumit dulu. Yang nggak rumit gimana? Apakah perlu apa namanya modelnya dummy? Enggak. Kamu buka akun aja, kemudian kamu trading. Saya cuma pesan trading aja 1 lot. Nanti kamu bisa pamer. Kalau kalah cuma 1 lot, ya toh. Kalau menang kamu akan pamer. Ketika kamu pamer, kamu akan lebih percaya diri dengan analisamu. Oke. Yang ketiga, kalau kamu udah mulai naruh duit lebih besar, pesan saya cuma satu sih, no greedy. Karena sekali kamu greedy, itu yang ada ilmunya. Ilmunya hanya dirimu sendiri. Betul. Kemudian yang keempat, belajar deh pahamin ini tuh bukan hal yang terlalu keren. Keren itu karena datanya semuanya ada. Tetapi kalau kita seandainya nih ya,
jualan sayuran di pasar Godean kalau ada yang nyatetin, itu ya sama aja sama saham ini. Iya. Jadi Iya. berpikirnya sederhana aja. Apakah ada yang maksimal? Nggak ada yang maksimal, aku bilang. Yang paling maksimal itu adalah kalau kamu cuan, kamu senang, kamu tradingnya pasti lebih oke. Iya. Kira-kira gitu, Om. Mantap, mantap. Thank you banget, Om Faison. Nah, ini ada Ya. pertanyaan, pertanyaan yang menurut gua nggak usah dijawab nih. Kayaknya boleh Om Faison apa namanya? Mungkin udah ada videonya nih. Jawaban yang ini atau belum? Nah, ini kayaknya request nih minta dijelaskan nih yang ini nih. Strategi MM-nya Om di swing saham. Nah. Oh, ada sih di itunya, nggak susah juga. Ada ya? Ada ya. Nah. Jadi tinggal di grup aja nanti YouTube-nya. Kalau menurut gua ada di YouTube-nya Om Faison kalau nggak salah, tinggal dicekidot aja. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain lagi di Alger Telegram Om Faison biasanya nongkrong di situ. Teman-teman bisa lihat juga, dan tadi yang teman-teman pengen lihat bukunya atau beli bukunya dan segala macam, nanti setelah ini gua taruh di komen alamat-alamat Om Faison gitu ya, atau buat teman-teman yang mau ambil private private tutoring, mentoring ke Om Faison juga bisa nanti ya, gitu ya. Iya. Thank you banget Bos Faison, mudah-mudahan nggak kapok, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Dan sangat teman-teman udah nongkrong, dan mudah-mudahan sharing kita dari beberapa macam approach dan juga mindset kita bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Bos, thank you banget ya. Oke, thank you very much. Yes. Sampai jumpa dan malam minggu, Bos. See you. Thank you. Thank you very much. See you, teman-teman. Terima kasih ya.